Selamat pagi. Ini jam setengah 7 di Melbourne. Dengan ngantuk. Kemarin pulang kerja jam 11 malam. Lanjut lagi tidur cuma 4 jaman. Oh iya, dari teman-teman pasti banyak nih yang nanya gimana cara apply visa agriculture. Untuk yang lebih mungkin sering baca, bakalan nanya kapan nih jadi dibukanya visa ini. Finally udah pulang kerja dan aku nggak harus lanjut lagi ke toko alkohol karena sore hari ini aku dapat libur. Jadi sempatkan buat video update tentang visa agriculture yang banyak banget ditanyain sama teman-teman di YouTube atau Instagram tentang gimana kelanjutannya dari visa ini. Nah, kebetulan beberapa hari yang lalu aku melihat berita, satu dari media di Australia, di Melbourne, kemudian yang satu dari ABC News Indonesia, tentang gimana kabar dari visa agriculture ini. Aku cantumkan beberapa screenshot berita itu yang dalam bahasa Indonesia, kemudian cuplikan video tentang berita visa agriculture yang nanti translate-nya aku taruh di bagian bawah. So, check it out. It's a problem farmers across Australia are facing, an issue the government's new agriculture visa was supposed to fix. But 3 months after it was created, not a single worker has applied because no countries have signed up to the program. The coalition accusing the Australian Workers' Union of sabotaging the scheme. They should not be running around demonising Australian farmers the way they are. The minister says union reps have been visiting the embassies of the Southeast Asian countries the program is aimed at, trying to convince ambassadors not to sign up. Because they believed that Australian farmers would exploit their citizens, which is absolutely disgraceful. We've spoken to ambassadors and will continue to tell them, and anyone else that will listen, that the new agriculture visa is dangerous and will pave the way for even more exploitation. Untrue and un-Australian, says the minister, hoping Indonesia will be the first to subscribe to the scheme early in the new year. Rob Scott, 7 News. Nah, seperti itu tadi berita tentang visa agriculture yang terbaru. Dan pemahaman yang aku dapatkan, intinya kenapa kita belum bisa apply visa tersebut. Karena negara-negara yang akan join atau bergabung dengan skema visa ini belum menandatangani persetujuannya. Meskipun visa ini sudah dikeluarkan oleh pihak Australia beberapa bulan yang lalu. Disebutkan juga, Serikat Buruh Australia melakukan pendekatan dengan duta-duta besar dari berbagai negara yang akan join untuk tidak dulu menandatangani skema visa ini dan mengirimkan citizen atau masyarakatnya untuk bekerja ke Australia dulu. Karena bagi Serikat Buruh Australia, visa ini rentan eksploitasi. Jadi ditakutkan nanti orang-orang yang datang untuk bekerja dengan visa ini rentan untuk diperlakukan tidak baik seperti itu yang dijelaskan tadi. Bisa dipahami sih kenapa Serikat Buruh Australia memiliki pandangan seperti itu. Karena dari data terbaru menunjukkan bahwa dari 225 pekerja yang melarikan diri dari majikannya sepanjang tahun yang lalu meningkat menjadi 1.181. Yang mana itu artinya kejadian tidak mengenakan itu happening atau terjadi. Ya, meskipun secara pribadi pengalamanku selama di Australia itu aku dapatnya enak-enaknya aja. Dulu juga waktu di kebun kerja di Queensland aku diperlakukan dengan baik. Kemudian juga sekarang balik lagi ke Melbourne City di kota, kerja di hotel, diperlakukan dengan baik juga. Aku kayak
temen sama manajer sama GM ku itu ngomong kayak nggak ada jarak gitu, perlakuannya mengenakan, bahkan mereka memenuhi apa yang aku inginkan. Dihargai banget lah, itu sih kalau dari pengalaman pribadiku. Tapi sebagus-bagusnya suatu tempat, suatu negara, 1-2 orang itu memang pasti ada aja yang melakukan hal yang kurang baik dimanapun itu. Tapi sebagian besar orangnya di sini, catatan penting, baik-baik. Dan makanya itu tadi di akhir video dibilang oleh kementerian yang mencanangkan visa ini bahwa anggapan itu untrue atau tidak benar dan un-Australian atau bukan spirit jiwa orang Australia. Sembari berharap bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang akan menandatangani skema visa agriculture ini. Nah, maka dari itu yuk kita sekarang tetap bersabar, menunggu, berdoa sambil terus membaca-baca informasi yang terbaru tentang skema visa agriculture ini. Meskipun kita bisa pahami kalau dari sudut pandang pemerintah Indonesia khususnya pasti sangat berhati-hati untuk melakukan penandatanganan. Karena pandangan pemerintah dengan pandangan kita itu adalah 2 jalan yang berbeda. Yang satu memikirkan skala besar, yaitu masyarakat Indonesia secara keseluruhan, memastikan bahwa ketika ini ditandatangani, warga kita akan ke sana dengan aman, nyaman, dan dipastikan perlindungannya, seperti itu. Kalau dari sudut pandang kita kan pasti pengennya buru-buru gitu, pengen ke Australia nih, pengen segera keluar negeri nih, kerja nih, di perkebunan nih, gitu kan. Karena di pandangan kita cuman satu, yaitu dompet, untuk mengisi money, uang, dolar, dan juga saving atau tabungan kita. Kita tidak memikirkan skala yang lebih besar, dan itu memang it is what it is, memang seperti itu. Makanya ayo diselaraskan aja, kita sabar menunggu, rajin membaca, rajin mengupdate atau melihat informasi yang akurat dan bisa dipercaya. Jangan yang katanya-katanya ya gitu. Oke deh, untuk yang masih menunggu visa agriculture, tetap bersabar. Untuk visa-visa lain yang sudah boleh masuk, udah beberapa teman nih kemarin DM, aku udah di Melbourne nih, aku udah di sini nih, gitu. Misalkan, welcome to Melbourne, welcome to Australia. Untuk yang lainnya, sampai jumpa di Melbourne.